Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Ibu Siti Komaria, Koordinator BK SMP di Negeri 46 Bandung. Ya, selamat datang lagi di channel kita SMP 46 dan 71. Ya, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu dari kakak-kakak dari DPPKB Kota Bandung. Ya, perkenalkan silakan. Halo semuanya, perkenalkan aku Ahmad Aziz, biasa dipanggil Aziz dan saat ini menjadi finalis Duta Genre Kota Bandung tahun 2023. Iya, silakan yang di sebelahnya. Oke, perkenalkan semuanya, saya Aditya Nugroho dari Duta Genre Kota Bandung tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, video layanan yang akan berlangsung yaitu kita akan membahas mengenai apa sih itu genre. Yuk, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang genre itu dengan pakar-pakar yang ada di sini. Ya, kalau boleh tahu genre itu apa sih? Oke, saya boleh jelasin ya. Ya, boleh. Sebenarnya banyak orang juga ngomong genre itu genre atau genre itu genre musik atau genre anime atau genre film, tetapi itu sama gitu. Kalau genre di sini itu bacanya genre, G-nya dibaca G, genre, dan arti dari genre ini adalah generasi berencana, di mana ini tuh program pemerintah melalui BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, di mana untuk menginformasikan dan mengasih edukasi kepada remaja-remaja di Indonesia untuk bisa merencanakan kehidupannya yang matang. Dan juga tujuan dari genre ini untuk mewujudkan darinya Tegar Remaja gitu ya. Tegar Remaja itu dimana remaja itu menjadi remaja yang berkualitas, kemudian terhindar dari seks bebas, HIV/AIDS ini, dan juga bisa merencanakan keluarga dengan baik. Gitu. Yang kita tahu kan KB ya, keluarga berencana. Nah, kalau ini untuk siswa, ya untuk remaja, namanya genre. Ya. Biasanya kalau di sekolah itu bagaimana sih ya? Apakah sudah berjalan di sekolah yang lain atau seperti apa? Kalau untuk sekolah sendiri kita direncanakan gitu ya, untuk seluruh sekolah ada bawahan genre yaitu namanya PR gitu. Nah kemudian untuk sekarang ini bukan hanya di sekolah ibu, tapi di kelurahan dan juga kecamatan kita juga usahakan untuk bentuk PR tersebut. Jadi bahkan nggak hanya di sekolah, di universitas pun ada. Seperti misalnya di UIN Bandung ada Tikma UIN Bandung seperti itu. Karena genre sendiri itu kan sasarannya adalah remaja, di mana remaja itu mulai dari usia 10 tahun sampai 25 tahun dan belum menikah, dan juga mahasiswa juga masih lingkup remaja, dan juga keluarga yang memiliki remaja dan masyarakat yang peduli dengan remaja seperti itu. Berarti sasarannya untuk di sekolah itu remaja kelas berapa biasanya? Kelas ya dari kelas SMP usia 10 sampai 14 tahun pada umumnya. Mungkin tadi yang dijelaskan oleh Aziz, Adit tentang genre itu apa. Nah, sekarang manfaatnya di sekolah itu apa sih untuk genre sendiri? Nah, untuk sekolah sendiri kita harus punya PR ini di setiap sekolah gitu, karena memang ruang lingkup dari genre dan juga PR ini remaja gitu, dari umur 15 tahun hingga 24, dan salah satunya di SMP 46. Nah SMP 46 dan juga nanti ada di SMA di universitas juga gitu. Kenapa harus ada di sekolah-sekolah ya, karena itu dia kita ruang lingkupnya remaja, kita membahas tentang remaja-remaja, jadi kita menargetkan sasaran itu untuk remaja, maka dari itu penting lah istilahnya PR ini untuk remaja. Lebih ke ini ya, soft skillnya mungkin ya, nanti kita yang akan dibahas mungkin ya nanti, karena ada beberapa modul mungkin ya nanti ketika ada perekrutan gitu. Betul sekali, nanti juga kita ada modul panduan namanya modul tentang kita untuk rentan umur 10 sampai 15 tahun itu namanya modul beraksi gitu ya. Nanti di modul itu di mana ada games istilahnya gitu ya, untuk para remaja yang ada di ruang lingkup PR, agar nantinya si remaja ini bisa meningkatkan skill-skillnya atau life skill gitu ya, baik hard skill maupun soft skill gitu, seperti misalnya public speaking, public speaking, terus kayak berpikir kritis seperti itu, agar nantinya remaja ini mempunyai perencanaan berkehidupan gitu untuk kedepannya. Remaja ini punya rencana agar nantinya bisa membentuk keluarga yang berkualitas. Karena tadi tujuannya juga atau manfaatnya juga dari remaja itu kan biasanya karakter remaja, peralihan dari anak-anak untuk nantinya menjadi dewasa, mereka itu kan ada yang berkarakter dari segi emosional kan labil, terus
Kalau dari sosialnya dia tuh suka cari teman yang sefrekuensi, dari biologisnya berbeda dari waktu usia anak-anak. Nah dari situ juga ketika dia masuk pick atau masuk genre itu nanti kita kasih edukasi gitu untuk melaksanakan kehidupan yang matang, karena remaja harus melewati 5 transisi kehidupan Bu. 5 transisi kehidupan itu yang pertama ada harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat, melanjutkan pendidikan. Terus yang keempat itu ada mencari pekerjaan, yang ketiga mencari pekerjaan atau menciptakan pekerjaan, yang keempatnya menjadi anggota masyarakat yang baik dan berkualitas, dan yang kelimanya itu harus memiliki perencanaan kehidupan berkeluarga, membentuk keluarga kecil yang sejahtera. Gitu ya, bagus sekali ya. Berarti ya nanti kalau mau aja nanti kita berjalan di SMP 46 Bandung. Tadi ngebahas ada genre, ada pick R. Apa sih bedanya genre dan pick R itu? Siapa tahu ada yang masih bingung nih gitu. Gitu ya, kurang lebih. Jadi kalau genre itu semacam naungannya, kalau pick R itu bawahannya. Jadi pick R itu untuk merambah para remaja lebih dalam lagi gitu, baik di kelurahan, kecamatan maupun sekolah gitu. Kalau ruang untuk genre itu luas ya gitu ya. Biasanya itu di kota atau kabupaten itu disebutnya forum genre gitu. Kalau misalnya di kelurahan, kecamatan disebutnya pick R. Tapi naungannya sama di bawah di BPKB, dan juga materi-materinya sama tentang generasi berencana tanam nilai dan tentang tadi yang modul tentang kita gitu. Ditambah lagi kan para remaja itu biasanya yang tadi disebutkan juga labil, terus biasanya tuh para remaja tuh malu gitu untuk cerita kepada misalnya guru BK ataupun orang tua gitu ya, karena canggung bisa ya biasanya. Dan remaja itu lebih suka istilahnya cerita atau curhat ke temannya sendiri, dan pick R ini menjadi wadah buat teman-teman yang remaja dan juga sebayanya untuk saling curhat, saling berbagi, sharing seperti itu. Ya, lebih nyaman sama temennya mungkin ya. Nah, pick R itu apa sih ya? Singkatannya dari apa? Oh iya. Nah, tadi belum dibahas nih. PKR itu adalah bagian dari singkatan dari Pusat Informasi Konseling Remaja, yang dimana nantinya di PKR ini memberikan informasi, konseling, serta edukasi kepada remaja, yang dimana dikelola remaja sendiri, oleh remaja sendiri, dan untuk remaja sendiri. Jadi emang benar-benar ramah remaja seperti itu. Ya kayak tadi contohnya remaja itu boleh loh cerita kepada remaja sendiri, dan remaja atau teman sebaya itu juga harus menjadi motivator untuk teman sebayanya seperti itu. Dan juga di PKR itu ada yang beda gitu ya dari organisasi lain, seperti misalnya organisasi yang lain gitu. Kalau di PKR sendiri ada yang namanya PS dan KS gitu. Kalau PS itu pendidik sebaya, kalau KS itu konselor sebaya. Jadi untuk pendidik sebaya ini atau PS kita sebutnya, itu biasanya yang melakukan istilahnya edukasi dan juga advance yang ada di PKR dari modul tentang kita. Kalau misalnya konselor sebaya itu biasanya yang dijadikan teman curhat dari si PKR ini gitu. Jadi itulah yang membedakan PKR dengan organisasi lain. Kalau misalnya organisasi lain itu gak bakal ada kayak PS dan KS kayak gini gitu. Cuma kayak semacam organisasi ada strukturnya, tapi tidak ada PSKS yang untuk menunjang istilahnya organisasi itu agar si orang-orang dalam PKR itu nyaman gitu. Dan KS atau KS sendiri tadi juga harus melewati pelatihan ya. Kalau pendidikan sebaya itu nanti nggak bisa jadi konselor, tapi kalau konselor otomatis dia bisa jadi pendidik karena materinya sama. Tapi kalau konselor sebaya itu dia harus melewati pelatihan selama paling minimalnya 8 jam, paling maksimalnya 2 hari gitu, untuk tentunya jadi teman curhat teman sebaya seperti itu. Itu ya, coba anak-anak udah paham tentang genre dan pick R. Tadi kebetulan kita sudah melaksanakan sosialisasi ya, khususnya untuk kelas 7 dan kelas 8. Mungkin siapa tahu ada juga di tempat ini siswa-siswinya yang mau jadi agen seperti ya AA mungkin ya di sini sekarang gitu. Coba promosiin. Tadi juga pernah cerita ya, ada juga di 46 ternyata ikutan ya genre juga. Nah, siapa tahu teman-teman yang lain juga berminat. Nggak dipromosikan. Ya, karena menurut saya pribadi masuk ke genre itu sangat hal yang bermanfaat sekali, karena kalau ataupun jadi duta itu nggak cuma jadi duta atau jadi role model, tapi di sini saya juga belajar untuk menjadi motivator kepada teman sebaya saya, untuk menjadi contoh teman sebaya saya untuk berperilaku kehidupan yang sehat, berperilaku menjadi remaja yang baik, dan penuh perencanaan dalam kehidupan seperti itu. Jadi teman-teman remaja atau teman-teman sebaya saat ini boleh ayo join ke genre atau PKR, karena hal-hal banyak manfaat yang teman-teman yang akan dapatkan masuk PKR, masuk genre salah satu. Ya,
tadi Aji sudah mempromosikan nih apabila menjadi duta genre itu seperti apa. Nah, untuk spesifikasinya nih di sekolah itu kita akan mempelajari apa sih apabila nanti teman-teman semua masuk ke dalam PKR ini. Ya, Kak? Boleh. Kalau nanti yang dipelajari di PIKR atau di genre sendiri itu ada 4 substansi, dan 4 substansi yang pertama itu adalah bagaimana pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Selanjutnya ada KRR, kesehatan dan produksi remaja, ada juga PKBR, perencanaan kehidupan bagi remaja, dan juga yang terakhir adalah life skill gitu. Jadi kita belajar 4 substansi ini, di mana 4 substansi ini juga bakal meluas lebih lagi ininya tentang perencanaan untuk menjadi remaja yang sehat, cerdas dan ceria seperti itu. Ditambah lagi nanti Indonesia bakal menghadapi bonus demografi tahun 2045 itu, dan bonus demografi itu tidak akan berhasil ketika misalnya remaja-remajanya ini nggak berkualitas. Maka dari itu PKR ini dibentuk para remaja ini agar nantinya berkualitas, itu baik dari segi mental, fisik dan juga sosialnya seperti itu. Bagus sekali ya, siapa tahu nih yang lain juga jadi berminat nih teman-teman semua nih siswa-siswi di negeri 46 ini. Ya, sekarang untuk menjadi duta itu gimana sih ya prosesnya? Apa yang harus dilalui, mungkin dari pertama itu seperti apa sampai akhirnya jadi duta gitu ini. Boleh dari 20 Iya. Jadi saya duta Genre tahun 2022 di Kota Bandung gitu ya. Bagaimana sih caranya untuk jadi duta genre gitu ya? Yang pertama tentu daftar gitu ya. Kita melakukan pendaftaran, dan pendaftarannya itu terpampang di akun Instagram dari Forum Genre Kota Bandung, Genre Kota Bandung gitu ya. Ya, itu daftarnya sendiri atau nanti kita dikasih tahu nih misalkan? Itu kita daftarnya sendiri, kita bisa menyiapkan, nanti ada formulir-formulir yang harus kita siapkan. Kemudian ada beberapa persyaratan, yaitu bisa juga harus dari PIKR, kader PIKR gitu. Jadi genre ini ketika kita ingin jadi duta genre, maka kita harus jadi kader, misalnya anggota PIKR lah gitu ya. Jadi dari anggota PIKR kita mengajukan diri untuk menjadi duta genre di Kota Bandung. Nanti buat teman-teman di SMP 46 juga bisa juga daftar gitu ya ke Genre Kota Bandung, karena manfaatnya sangat luar biasa. Bahkan dari saya sendiri, manfaat yang sangat terasa itu dari public speaking dan juga berbicara umum seperti ini gitu. Itu sangat melatih sekali, karena kita sering sosialisasi ke kelurahan, ke kecamatan, ke sekolah-sekolah bahkan gitu ya. Kita seakan-akan dipaksa untuk berbicara di depan umum gitu. Jadi kita lancar gitu lama-kelamaan, dan hal itu yang akan nantinya menjadi bekal buat teman-teman semua buat kehidupan, buat kelanjutan nanti. Iya ya, bukan sekadar pada saat sekolah ya, tapi untuk kedepannya juga bisa lebih terampil lagi, berbicara, bersosialisasi, jadi seperti itu ya. Ya, moga aja ya teman-teman kita nih di SMP Negeri 46 ini tertarik, dan nanti kita akan tindak lanjuti nih, siapapun itu bisa ya jadi anggota PKR ya. Betul, siapapun bisa. Remaja. Boleh? Oke, mungkin tentang duta juga ya. Duta genre itu orang-orang mindsetnya atau teman-teman paling kan duta itu harus cantik, duta itu harus pinter, duta itu harus cantik, duta itu harus ganteng. Tapi tidak hanya melulu itu teman-teman. Tapi kalau duta genre ini biasanya mengedepankan materi atau public speaking para teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin memiliki keterbatasan enjoy the tetap menjadi diri sendiri gitu. Terus perbanyak materi aja dan perbanyak skill di public speakingnya gitu. Jadi nggak apa-apa punya kekurangan, tapi yang penting materinya dikuasai. Seperti itu sih yang aku rasain di perhelatan pemilihan genre ini. Iya. Tapi pada awalnya gitu kan ya, tadi nggak harus cakep, nggak harus cantik, tapi tetap harus materi menguasai. Nah, kendala apa sih waktu itu Ajis yang dirasakan sama Adit ketika menjadi duta genre sebelum nih pas pemilihan? Mungkin dari saya dulu. Yeah. Kalau dari saya, jujur saya kurang dari materi sebenarnya, karena saya belajar itu cuma dari baca-baca buku doang. Sebenarnya emang saya belum tergabung di PKR, tapi kalau di pendaftaran ini emang nggak apa-apa belum tergabung di PKR. Tapi setelah nanti jadi disahkan di duta harus tergabung di PKR gitu. Jadi saya bisa dikatakan kurang di materi, tapi saya melatih di skill public speaking saya gitu, dan alhamdulillahnya berbekal public speaking saya bisa keterima, dan akhirnya sampai sini saya belajar lagi materi-materi tentang genre, dan emang wow banget sih materi genre yang dapat saya rasakan dan dapat saya nanti implementasikan di kehidupan sehari-hari. Selain mungkin ya untuk diri kita sendiri mungkin ya, tapi kita juga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain, karena ya itu bagian dari PKR itu kita akan membantu teman-teman sebaya gitu. Ya, menarik sekali
sekali ya pembahasan tentang genre dan PKR ini. Makasih ya telah datang ke sini berbagi, sharing juga buat teman-teman di SMP Negeri 46 Bandung. Siapa tahu nih ada penerus-penerus dari anak-anak di sini ya. Ya mungkin cukup sekian obrolan kita hari ini. Katanya genre itu ada salam ya. Gimana Betul, salamnya? ada Mungkin salam. ibu juga nanti diajarin. Karena belum hafal juga salam genre itu seperti apa. Jadi untuk salam genre itu posisi tangannya kayak gini ya, Harus seperti ini. telunjuk dan juga jari jempolnya itu membentuk O. Kemudian ini ada tiga ini mengartikan, jadi nol ini mengartikan menzerokan atau mentiadakan. Tiga hal ini yaitu seks dini, kemudian seks pranikah, nikah dini, dan juga nafsa seperti itu. Salam genre, Salam. remaja genre, Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, Saatnya yang muda yang berencana. Yeay, tepuk tangan, makasih. Ya, tadi seru banget ya. Ternyata ada salam genrenya juga. Ibu juga masih ngafalin, tapi insya Allah ya nanti kedepannya lebih hafal. Sekarang ada yang akan disampaikan oleh AA nih sebagai penutup. Mulai dari aku, ayo teman-teman remaja semuanya, khususnya di SMPN 46 Bandung, ayo bergenggam tangan bersama, aktif, produktif, berkolaborasi, menginspirasi dan peduli sesama untuk kebaikan kita, masa depan kita dan Indonesia. Dan jangan lupa dukung aku di pemilihan Duta Genre Kota Bandung 2023 nanti di 8 September 2023. Ayo dukung semuanya ya. Oke, kalau dari saya sendiri closing statement ya buat teman-teman semua, terus semangat belajarnya, kemudian tingkatin semua potensi diri yang ada dalam diri teman-teman semua, bisa dengan eskul, bisa dengan organisasi, OSIS ataupun itu, dan juga bisa dengan masuk ke PKR ini gitu, karena ya kita sangat mengulik lah gitu ya terkait remaja gitu di tentang PKR. Pokoknya semangat terus untuk semuanya, salam sejahtera dari kami juga. Mungkin seperti itu, saya Aditya dari KGRI Kota Bandung tahun 2020. Ya, seru banget obrolan kita kali ini. Mungkin cukup sekian video dari Ibu kali ini. Ya, mungkin bisa disimak lagi videonya, bisa disimak lagi. Oh ya, kalau tertarik baca lagi gitu tentang genre itu apa, PKR itu apa. Mungkin cukup sekian dari Ibu, dari AA juga mungkin pamit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya ke channel YouTube BK 46 dan 71. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel YouTube BKSMPN 46 dan 71 Bandung. Jangan lupa like, komen dan subscribe dulu ya.